saya sih kalau kami berdua, kita berdua ini selalu mendahulukan Allah. Jadi baik lagi kalau minta apa-apa pun mintanya sama Allah, jangan pernah sekalipun berharap sama Allah atau berketergantungan dengan orang. Karena semua mau itu datangnya dari Allah. Jadi minta apapun itu sama Allah. Bener kata Gary kan, kalau kita salah satu kita lagi ada yang jadi api, harus ada yang jadi air. Kalau aku lagi, kalau dia lagi marah-marah, kalau aku diemin dulu, ntar baru jadi air lagi gitu. Jadi sama-sama kita sama-sama punya kekurangan dan kelebihan. Pernah nggak ada momen dimana itu lagi yang namanya kekokohan, ketangguhan itu kan butuh tes ya? Pernah nggak sampai kalian sendiri jadinya perang di antara kalian, satu nyalain satu kemudian menyalahkan satunya lagi gitu, itu pernah terjadi tapi momen-momen seperti itu? Saya pasti pernah, nggak mungkin nggak, cuma ya suami istri ada aja ya. Itu kan balik lagi ke itu, saya bahwa saya percaya kalau dua orang yang berbeda selalu jadiin satu kan itu pasti nggak akan mudah gitu. Perlu ya apa-apa saya mintanya sama Allah sih kalau sekarang, jadi ya udahlah gitu. Lebih daripada itu saya jarang berharap sama orang gitu. Tetap kita yang harus bertanggung jawab, kita yang juga yang ditanyain semua. Ya kalau di agama kan banyak banget artinya gitu loh. Ya dosanya istri kita yang nanggung, dan ya semua maunya kita yang harus ngepalain, harus kita yang tanggung jawab. Ke ibu juga semua lah gitu. Jadi luar biasa loh, maksudnya tiba-tiba dapat konsep itu gitu. Ya. Aku juga banyak belajar sih dari suami gitu. Dari hal apa aja, Mbak? Semua, karena kan ya memang mungkin dia lebih dewasa juga kan. Jadi kayak sekarang karena aku udah mulai udah umur segini, pasti kan udah mikir ngapain lagi sih, capek banget gitu. Dia banyak kasih wejangan ke aku. Dia selalu bilang, Bun, setiap masalah sebesar apapun tuh pasti ada solusinya. Jadi kalau aku udah mentok, dia selalu ngademin, sabar ya Bun, nanti ada solusinya. Gitu, marah-marah gitu kan, yang nangis kan sebagai OCD gitu, biasanya OCD-nya solusinya aku nggak bisa sekarang kerjain gitu kan, kalau OCD gitu kan. Relate banget. Iya, relate kan. Solusinya harus ini mana gitu. Menyabarkan dirinya tuh. Ya gitu sih, lebih ke situ. Dia selalu ngasih, bener kata Gary kan, kalau salah satu kita lagi ada yang jadi api, harus ada yang jadi air. Kalau dia lagi marah-marah, kalau aku diemin dulu, ntar baru jadi air lagi gitu. Jadi sama-sama kita sama-sama punya kekurangan dan kelebihan. Kekurangan dia ya aku isi, dia juga sama ke aku juga gitu. Jadi sama-sama. Terus untuk permasalahan kita selama ini, kalau aku lebih berpikir semakin berat masalah kita, semakin badai kita semakin besar. Nggak tahu kenapa kayak Allah tuh ngasih kayak lo bakal lebih kuat gitu. Jadi ya mungkin aku ngerasa kayak kita dikasih cobaan banyak banget, tapi kita jadi lebih kuat dalam hal apapun. Dan Mbak Ica sendiri bisa merasakan bahwa sudah lebih kuat itu, contohnya misalnya seperti apa? Kalau dulu Ica yang dulu gimana, Ica yang sekarang gimana gitu? Ini karena faktor umur juga ya. umur. Jadi kayak aku mikir anak-anak udah seumur segini, masa ibunya kena masalah dikit aja lo cengil kayak gitu, aku nggak bisa. Jadi kayak even pun masalah sekecil apapun berusaha untuk tetap kuat. Terus kalau misalnya aku lagi pusing nih di rumah, ya curhatnya ke dia. Maaf ya, kamu lagi kerja, aku curhatin. Aku tuh lagi pusing di rumah nih. Semua suami mau dengerin loh. Iya. Abis aku mau curhatin ke siapa? Masih ke orang lain aku bilang gitu. Jadi semua timpalin ke dia. Aku tuh pusing, aku tuh gini. Ya sabar ya Bun. Udah aku curhatnya ke dia. Kalau dibilang kalimat itu aja udah cukup tuh, sabar ya Bun gitu. Cukup, karena aku baca bisa gue nangis gitu. Kalau Mas Gary curhatnya ke istri biasanya apa tuh? Kalau saya lebih ke dalam mentah-mentah aja. Karena ya sama sih, terus kalau kita masih di dunia entertain itu pasti tetap akan selalu seperti itu gitu. Orang akan selalu tetap mencoba, banyak yang dari maupun yang kelihatan depan mata sampai yang nggak kelihatan juga gitu. Pernah lelah nggak sih? Udah deh sekalian deh gue keluar deh dari dunia ini gitu, pernah nggak? Ya pernah, cuman begitu mau ngelangkah pikir lagi, ya gue mau kerja di mana? Gue orang lapangan gitu misalnya, nggak bisa. Iya, nggak bisa ditaruh jadinya dipupuk dari dulu gitu ya. Karena memang dari dulu memang udah
Pernah dulu berusaha untuk kerja di kantor, cuma bertahan alhamdulillah 3 bulan. Habis itu saya mengundurkan diri. Tapi paling kan sudah pernah nyobain Iya. ya. Iya. Saya nggak kuat, barang komputer begini habis orang lain. 9 sampai jam 5 gitu Iya, ya. sama aku juga gitu. Kita sama nggak kuat. dua-duanya. Tapi jatuh bangunnya di dunia entertain selain dari ya gini ya pemberitaan segala macam, ada lagi nggak sebagai pasangan suami istri ya? Entah mungkin dari ya kan dunia seperti ini, kalau kerja kantor fix income tuh aman jelas gitu kan, pernah nggak ada ketakutan, keraguan, kekhawatiran berkaitan dengan itu? Pada intinya balik lagi ini berhubungan dengan agama dan Allah kalau saya sekarang kalau ke keluarga yang udah jelas kata Allah itu kan 3 ya kan, jodoh nggak kemana, rezeki dia yang kasih, rezeki nggak akan kemana, yang paling dekat sama kehidupan itu kematian. Itu aja. Jadi mungkin Allah kasih umatnya kelaparan, kasih umatnya kesusahan kalau dari kitanya juga tidak berusaha berikhtiar kepada Allah, ya hanya Allah selalu yang kita ngedulin Allah pasti yang lain ikut. Jadi saya lebih punya pegangan itu sekarang daripada ke orang-orang. Kalau orang-orang sekarang kan Tuhannya udah ya rumah, uang, mobil, motor, Detail, ya, Iya, TikTok, betul. Instagram, follower. likes jangan lupa Dia nggak like. tahu siapa yang nyiptain gitu. Likesnya berapa dituin Iya, gitu iya, ya. iya. Wow gitu, dan Mbak Ica maksudnya sefrekuensi lah gitu. Iya. Aku juga sekarang gitu sih. Kalau dulu mungkin wah gua harus ini, wah gua harus ini. Wah ini tabungan, wah ini nanti uang bisa, sekolahan. iya ini nggak bisa, ini harus gini-gini. Lama-lama capek. Terus kayak dia selalu bilang, udah Bun, kita percaya aja sama Allah. Jadi lama-lama aku Yang kayak penting kan gak duduk diem di rumah ya. iya, tapi kita ikhtiar udah keluar. usaha, udah ikhtiar, kita bukan males-malesan nonton TV yang enggak gitu. Emang kita bekerja juga. Jadi ya udah, aku lebih ke situ sih, udah ikhtiar, terus tinggal ya udah aku percaya aja, insya Allah pasti ada aja kok. Apapun itu pasti ada aja. Kalau Karena kita konsep-konsep ini anak-anak bisa terima nih. Ya selalu saya terapkan dari sekarang, maksudnya itu tadi yang 3 itu yang pasti gitu. Jadi jangan terpaku dengan, maksudnya jangan berharap dengan orang, jangan sekalipun punya harapan sama orang, wah gue mau dikasih ini nih gue. Ya Allah denger, Allah itu kan pencemburu. Kalau lu ngeduluin daripada Allah ke orang ya kita juga nggak dapat apa-apa gitu. Misalnya, oh gue niatnya berharap gue dikasih duit nih, dikasih duit, nggak dikasih duit, marah-marah, semua juga itu. Kalau kita tenang aja santai. Iya, santai aja. Karena kan rezeki itu kan nggak hanya dari material, ya, Iya. maksudnya nggak ketukar dan tidak hanya material, dan tapi makanan iya, nanti Orang Kasih baik, sayang, iya, kasih sayang. iya, kedamaian itu rezeki. yang paling indah itu kan kalau kita masih bisa bangun di pagi hari. Kalau nggak bisa bangun lagi di mana? Itu yang jadi Lebih ke bersyukur aja sih Mbak, apapun Ya, cuman itu. kan proses bersyukur itu nggak mudah ya. Yes. Kadang-kadang gampang diomongin, Yes. tapi pelaksanaannya itu yang berat tuh ilmu ikhlas. Ya. pelaksanaannya mungkin. Kalau ilmunya gampang, banyak buku sekarang tentang ikhlas. Iya, maksudnya Ya, ya. mengikhlasin segala sesuatunya yang berat. Tapi dari sisi karir ya, Mas Geri, dari total berkarir itu udah berapa tahun, Mas Geri? 30. Luar biasa. Dari 30 tahun itu apa proyek atau film atau apa gitu yang paling Dari- bermakna gitu? Yang kayaknya paling sampai sekarang tuh kalau ngomongin pertama kali tuh pertama kali keluar gitu. Kru sih saya, lebih ke kru. Karena memang saya berawal dari nge-kru lapangan. Oh gitu. Iya, dulu saya megang lampu di tahun 90. Terus jadi anak art, jadi properti, jadi bantuin di kostum juga, pernah make up juga. Semua sih saya kerjain sebenarnya pada itu. Pernah jadi driver juga zaman dulu. Pernah jadi stuntman juga, pernah, wah semua saya cobain. Jadi memang lebih, makanya saya lebih di lapangan orangnya gitu, lebih ya apa ya, kalau susah sih ngomong. Gimana? Jadi tiba-tiba kalau sekarang tadi pertanyaan saya yang tadi nggak kepikiran meninggalkan, ya sayang banget orang mau merintisnya Iya, udah puluhan tahun. bukan yang tiba-tiba jeder langsung naik kan. Berusaha sih, cuma pernah mau coba yang lain, tapi ujung-ujungnya tetap ketemunya orang gini masih balik ke syuting. passion sih sebenarnya. Lebih orang tetap balik dari saya yang enggak gitu, saya stop tapi orang ngasihnya ini gitu. Rezekinya dari Allah ya ini udah jalanin. Oh ya udah.
Lucu banget. Saya mau ada tes buat Mas Gary sama Mbak Ica. Oke, ini adalah tes lucu-lucuan untuk saling mengenal pasangan. Nanti di skor loh belakangnya ya. Oke. Nomor 1. Apa warna favorit kesukaan pasangan? Ayo. Kalau sekarang apa dulu nih? Sekarang. Kita sekarang. Ya, ayo. Apa ya? Namanya itu. Nomor 2. Favorite movie? Sekarang. Ini berbicara sekarang ya. Aduh, apa ya? Semua genre sih. Semuanya suka. Iya udah. Apa ya? Oke, ketiga, lagu favorit. Wah, apa ya? Ini antara dipur gitu memang. Nomor Dulu 4. ya. Favorite food. Gampang. Gitu gampang. Yang satu gampang, yang satu wah gitu. Yang kelima, nama tengah pasangan. Wah, Oh, wah juga. Nama tengah. ayo udah nggak tahu nih. Yang keenam, bulan lahir. Nah, ini mah keterlaluan kalau nggak inget ya. Wah, Aduh, wah juga semua seru. Bohong banget sih kamu. Ketujuh, favorite ice cream flavor. Nah, ini gampang. Pertama kali ketemu. Nomor 8. Dah. Oke, sekarang ditukar kertasnya. Oke, dari 1 sampai 10 kalau ada yang benar nilainya 10. Diulang ya. Favorite color, favorite movie. Apa ini? 1 sampai apa ini? Salah. 1 sampai 10 kalau benar nilainya 10, 11 sampai 14 kalau benar nilainya 20. Ya, kalau Mbak Ica saat yang dicentang tuh berapa tuh? 140 berarti. Ya. Kamu 100. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ya udah. Yang penting mah kenalnya di hati ya, Mas Iya, Gary benar, ya. Mohon maaf, mau Mas gini sama kita banyak lupa sih. Tuhan Mbak, lo kan Iya makanya. Jadi ingetan dia kayak udah pada kita. Mungkin lebih OCD, lebih detail gitu. Lebih agak gimana gitu kan OCD-nya. Tapi ya ini lucu-lucuan aja untuk saling mengenal gitu. Karena ya apalagi usia pernikahan ya yang makin bertambah gitu kan. Itu kadang-kadang makin lupa saling kenal. Iya, Dulu waktu ngambil pelatihan marriage counseling gitu ya, si pelatihnya bilang pernikahan itu harus kayak perusahaan juga. Kalau bisa kayak setahun sekali anniversary itu duduk ngobrol, kita udah sejauh apa nih ke depan, sejauh ini sama masih on track nggak, terus selama 1 tahun ke depan kita targetnya apa nih, walaupun Evaluasi. tetap ya lillahi ta'ala ya, tapi kan harus Iya, ada betul. tracknya gitu. Iya. Kalau nggak ntar kadang-kadang satu makin ke kanan, satu makin ke kiri gitu, suka saling lupa. Itu momen-momen pacaran berdua itu juga perlu tuh untuk saling kenal. Kalau yang tadi mohon maaf kayak latah gitu baru sekarang ini semenjak sakit atau oh dari dulu. Oh, itu dari dulu. Kalau itu sejak kapan? Udah lama itu. Kenapa? Awalnya Awalnya dari kayak lucu-lucuan. kan Godain orang apa godain ya? orang Godain dari tahun orang. 90 kan Kena deh tuh. lucu tuh, maksudnya kalau make up itu kan ibu-ibu Iya, segala iya, macam-macam. Kenapa sih Bu siapa gitu namanya saya? Kok bisa latah gitu terus ngomongnya itu? Iya, gue mimpi, tahu nggak lu? Mimpi itu. Iya, kan awalnya kalau bilang gitu ya. Segerobak tumpah, Segerobak? tumpah, jadi bangun ya itu. Oh gitu sambil dicolek. Ya, oh, gitu. Terus sekarang ketulah gitu ya, kena karma. Iya lagi gue. Mau jatuh. Dan itu oke. Ya mulai ya udah jalanin aja. Tapi berbahaya nggak sih kalau lagi nyetir atau apa gitu, nggak sampai maksudnya latanya tuh mulut kan, bukan yang kan kadang-kadang ada yang sampai gitu gerakan Kadang-kadang, fisik. ya lumayan sih, tapi langsung balik lagi. Dulu kan ada saudara juga sepupu. Sama tuh lagi di luar kota atau Jogja. Ngeliat ada orang gini-gini berdua. Cara lagi. Itu sepupunya lebih parah sih dari Gary. Oh ya, Parah banget. karena memang latah itu lebih banyak biasanya adalah faktor lingkungan sih, Iya betul. gitu. Ada juga temen psikiater juga. Dia pede sekali dengan, wah, lu gue sembuhin dalam waktu sebulan. Yang bener lu, iya, oke, berdua. Sebulan nggak sembuh dia rata. Ya makanya baru mau habis itu dia yang latah. Lu gimana sih? Ada pede banget. Lu sembuh, lu sebulan sama gue.
sembuh makan ya lah, konten gitu. Ya. Mungkin maksudnya dia sembuh kembali ke lapangan. balik benar. Jadi biar ada juga. Bukan ya, aduh parah deh. Mas Gary, Mbak Ica, sebelum kita tutup, ada nggak mau pesan-pesan tips trik untuk viewers Orami buka-bukaan berkaitan keharmonisan? Terus kayaknya ya di antara kalian tuh salah satu ingredientnya resep itu mungkin adalah humornya tetap terjaga kali ya. Ini nggak saling ganggu satu sama lain. Ada nggak tips and trik yang mau disampaikan? Silakan Bapak. Kalau balik lagi nih serius J gitu. Jadi kalau saya sih, kalau kami berdua, kita berdua ini selalu mendahulukan Allah. Jadi baik lagi kalau minta apa-apa pun mintanya sama Allah, jangan pernah sekalipun berharap sama Allah atau berketergantungan dengan orang. Karena semua mau itu datangnya dari Allah. Jadi minta apapun itu sama Allah. Nanti balik lagi. Pasti balik lagi ada solusinya, insya Allah. Sabar. Karena iya banyak nih. Jadi kalau udah. Tenang Kak, tenang. Ya itu aku paling banyak selesai. Tenang. Kalau Ibu aja sama. Kita sefrekuensi, kita mah anak sekarang ngomongnya gitu ya. Sebetulnya sefrekuensi bestie. Sama sih, lebih ke sana. Kalau kita prinsipnya seperti itu sih, insya Allah nanti diberikan jalan yang lebih baik, diberikan kedamaian, itu aja sih. Karena tadi yang kita bahas, jangan terlalu berharap, jangan terlalu, nggak apa kita berambisi, tapi jangan terlalu berambisius juga. Apapun kita serahin sama Allah. Ikhtiar, yang penting ikhtiar aja, yang pasti ikhtiar, nggak boleh males. Kalau sama Allah pasti semuanya dilindungi, ya kan, dikasih solusinya, dikasih semuanya. Kalau memang kita benar, semua ada jalannya lah. Dan jangan lupa bersyukur. Bersyukur itu. Aja. Makin banyak bersyukur, makin banyak yang dikasih sama Allah. Mungkin hidup, kalau saya tuh suka kayak analogi itu kayak ya udah mau ke Bali gitu kan, liburan ya, karena hidup nggak ada target, nggak mau kemana nih, liburan aja dari Jakarta mau ke Aceh sama Bali beda arah kan gitu ya. Tapi kalau kita udah tetapkan ya udah liburan ala Bali ya, tapi habis itu fokusnya mungkin ke sini lagi kali ya, jalanin setiap masa sekarang. Kadang-kadang kan ada orang yang udah nyampe belum, udah nyampe mana, aku nggak nyampe kan gitu ya. Banyak yang selalu yang tidak menyadarinya itu yang banyak. Bahwa memang suatu saat, memang maksudnya ada saat-saat kayak misalnya satu dokter bilang kalau kita liburan ke Bali, tetap jalan ke Bali berarti memang dikasih izin ke Bali sama Allah. Tapi kan ada juga yang udah ini ke Bali udah ke kemana dulu kan? Nggak, di tengah-tengah ada kejadian ini harus ngeluarin biaya banyak, harus ini ternyata nggak jadi. Ada yang begitu. Kemampuan untuk fleksibel, muter dulu mungkin ya. Itu yang harus kita. Termasuk dalam pernikahan suami istri, betul kan? Nggak lurus-lurus aja netizen ya. Terima kasih banget Mas Gary dan Mbak Ica untuk proses berbaginya siang hari ini. Didoakan pernikahannya langgeng, penuh bahagia dan berkah, dan semua diberikan kesehatan serta kebahagiaan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak untuk semua viewer Orami buka-bukaan yang sudah menonton episode ini. Sampai jumpa.